Ya semua ya, apa kabar kalian? Selamat pagi dari Malang. Ini gue lagi mau perjalanan menuju ke kafenya Noni Blande zaman dulu tuh. Nah, jadi sebelum ada kafe-kafe cantik, nah zaman dulu ada kafe cantik tuh. Kafe apaan? Saksin aja, oke? Cus. Teman-teman, gue mau cerita sedikit nih tentang sejarah Toko Un ini. Jadi, Toko Un ini adalah salah satu restoran di Indonesia yang masih dikelola sama keluarganya secara turun-menurun. Ya, kayak bisnis keluarga lah. Toko Un ini didirikan oleh Nyonya Lim Gin Nio. Sorry kalau salah sebut. Atau yang akan dipanggilnya sama Oma Un. Nah, ini tuh sekitar tahun 1910. Awalnya, ini tuh hanya toko kue kering di Yogyakarta dengan nama Toko Un. Diambil dari nama suaminya, Un Chun Hok atau Opa Un. Mudah-mudahan gue nggak salah sebut ya atau salah pelafalannya. Pada tahun 1922, Toko Un ini berkembang dengan menambah fasilitas es krim dan restoran. Resepnya tentu mengikuti cita rasa orang Indonesia, Cina, dan Belanda kala itu. Dan pada tahun 1934 barulah dibuka cabang di kota Jakarta dan kota Malang. Gedung yang dipakai oleh Toko Un cabang Malang ini diambil alih oleh pemilik barunya. Gedung ini tetap difungsikan sebagai restoran dengan nama dagang Toko Un. Tadi gue sempat ngobrol dan bicara sama enci-encinya atau yang jaga kasir ini. Ini ternyata dia itu masih ada hubungan keluarganya. Nah, kebenarannya bagaimana atau cerita sebenarnya bagaimana, versinya apa, gue kurang paham juga. Tapi kalau tadi gue tanya langsung, begitu jawabnya. Oke, kita lanjut aja vlognya ya. Ya, makanan gue udah datang. Ini kalau kalian pengen tahu sejarah singkatnya aja. Sebenarnya kalau rumah makan Un ini adalah pertama kalinya di Semarang. Itu perusahaan keluarga dimiliki dari bapak dan ibu Un atau ON lah. Kalau bahasa kalian mungkin ON, tapi bacanya Un. Itu pertama kali di Semarang, terus berkembang lagi ke Jogja, lalu ke Malang dan Jakarta, setahu gue ya. Nah, yang menariknya kalau di yang Malang ini nih, mereka tuh punya namanya nasi lidah sapi dan bistik sapi. Cuman kalau gue pagi ini masih pagi kan, masih berat kan, jadi gue mungkin nggak makan stik sapinya. Jadi gue misalnya bistik sapi, tuh lihat tuh, misalnya ini sih overall cuma nasi pakai bawang goreng, terus kayak bumbu semur gitu, terus ada lidah sapinya itu ada 4 potong. Tasty. Kita berdua dulu semua makan. Kita cobain ya, sama nasi ya, bedanya gimana? Kita makan. Simple kan? Makanan simple, tapi cita rasanya wah gila. Ini kalau yang pengen tahu, di zaman Belanda ini, Cafe Un ini itu tempatnya nongkrongnya noni Belanda. Jadi kalau nyari noni Belanda, nyari jodoh, sini tempatnya. Gitu. Ya kalau dibilangnya ini kayak kafe lah kalau sekarang kan. Sebelum ada yang sarbuk gitu tuh. Nah, dulu ada Toko Un. Rasanya tuh empuk, dia empuk. Dibilang gurih, mereka nggak tahu gurih. Rasa pokoknya tidak ada banget. Kalau kalian lihat tangan gue deh, ini itu lukisan foto mereka awalnya. Kalau kalian nanti lihat di depan tuh yang kayak pertama kali kita masuk, agak menyedihkan sih karena ada galian katanya mau terpasang kayak lampu di alun-alun gitu deh.
Jadi agak bentuknya ya gitu kayak tadi yang sayang ya. Oh my god! Kata kalian yang sekali lihat sapi, ini worth it pesen sih. Kalau bistiknya juga worth it banget. Nah, selain makanan es krim, burger, di lihat sapi ini, di sini mereka juga ada kue dan roti. Nah, mostly semuanya dibikin sendiri. Kalau kalian ingin tahu, tadi itu ada mesin tunnuk roti yang buat ngotong-ngotong roti, keren sih. Terus mereka juga masih punya jukebox atau mesin musik yang dari zaman Belanda di tahun 1930. Gue selain sini seneng makan, gue seneng juga bernostalgia. Nah, bangunannya masih otentik, jalan kaki banyak banget dari pilar-pilarnya. Udah masuk. Kita coba dulu lah. Vanilanya berasa coy. Jadi bukan vanila ekstrak bubuk gitu yang suka gatel kan. Ini gue jamin lo kalau makan ini nggak ada gatel-gatel ya. Enak banget. Wangi vanila itu banyak vanila. Bukan kayak zaman sekarang ya. Vanilanya vanila kemasan. Ambil. Habis nih. Kita tunggu minyak es krim gue ya. Kalau tadi gue pesen buat dibawa pas sana kan. Untuk harga nanti gue cantum yang tenang aja. Nah, es krim coklat ya coy. Katan, kita coba. Ini teksturnya agak kasar ya kalau dilihat di sini. Kan nggak berubah men. Gue nggak ngerti mereka ada susu apa, cuman coklatnya enak pas gitu ya. Inilah salah satu kelebihannya yaitu es krimnya benar-benar wow banget sih. Dari zaman gue kecil sampai sekarang ini nggak berubah, enak banget. Agak kasar teksturnya. Ais. I'm happy. Udah habis gue menikmatin vanilanya dulu pelan-pelan.
Ini aja vlognya. Jadi kalau kalian mau nostalgia bersama gue, nyobain sensasi makan es krim jadul, masakan rumahan ala Belanda yang enak, datang aja ke Toko Un. Di Jakarta ada, Jogja ada, Semarang ada, apalagi di Malang. Ingat, di Malang ciri khasnya si lidah ini. Gue nggak tahu di Jakarta atau di daerah manapun ada si lidah ini, gue nggak tahu. Tapi yang gue tahu kalau di Malang itu khasnya ini. Oke, gitu aja. Kalau kalian suka video ini, tolong di like, jangan lupa kalian share. Dan kalau kalian suka konten-konten gue, tolong di subscribe. Dan kalau kalian ingin tahu kegiatan gue, bisa kalian intip di Instagram gue di X4Chris. Gitu aja. Gue mau kemana lagi, stay tune aja deh. Pokoknya di subscribe, oke? Foto van Toko Un. En dan moet u zien, dat is nog steeds gelijk. Ja. Ziet u dit? Hier liep de tram nog langs. Dit is de toko van... Toko Un, hè? Ja, Is dit? Toko Un van Semarang. Ja. Dat is nog altijd hetzelfde. Ziet u? We hebben het niet veranderd. Alleen nu is er de barbecue. Toko Un is het buitenbeentje dat Indië overleefde. In Malang heeft de 71-jarige Max Liem er al over gedacht de zaak over te dragen aan de dochter van de kassier, die hij in al die jaren als zijn broer is gaan.